Ten of Coins, kan? Kalian tuh adalah rumahnya yang menunggu dengan ketabahan, keikhlasan, kesabaran, dan doa agar dia sadar gitu, atas kesalahan yang dilakukan. Hai legend, ladies and gentlemen, selamat bergabung kembali di Mitos Tarot. Ya, kali ini aku akan mengulik energi kisah cinta segitiga ya. Pernahkah kamu dikhianati? Berisik ya. Pernahkah kamu dikhianati? Pernahkah dia memiliki orang ketiga? Ataukah mungkin kamu orang ketiganya? Tidak berniat untuk menghakimi, namun hanya mengulik energi dan membongkar apa saja alasan-alasan yang tersembunyi di balik kisah cinta segitiga. Orang yang setia itu tidak selalu sempurna, tapi orang yang selingkuh selalu memiliki banyak alasan-alasan. Aku minta maaf ya, mohon maaf ya, ini ya, mungkin karena sore hari ya, banyak sekali kendaraan yang lewat, tapi sudah abaikan aja. Ya, orang ketiga selalu memberi efek dopamin yang cepat ya, kenyamanan yang instan serta ilusi baru. Nanti kita akan melihat dari fase 1 sampai fase akhir, gejala awal hadirnya orang ketiga itu seperti apa, ketika dijalani seperti apa, dan bagaimana nanti akhir dari drama cinta segitiga ini. Aduh ya Tuhan, berisiknya. Lah ini kalau kecampur kartu, please deh, aku lagi baca tarot. Bisa nggak kalian lewat jalan lain aja? Kan banyak jalan menuju Roma. Wow, hujan pula lagi ya. Ada bunyi orang lewat jualan. Nine of Swords. Gejala awal yang dirasakan, tidurnya mulai gelisah. Ada perubahan sikap, dia jadi dingin ya dengan kamu. Dia mulai terlihat acuh ya, memalingkan wajah. Dia ini banyak pikiran. Perhatian kecilnya sudah tidak ada lagi ya. Dia bersikap acuh, cuek. Ini kan wajahnya wajah-wajah cuek ya. Wajah-wajah acuh, tak acuh gitu ya. Dia mulai dingin dengan kamu gitu. Ketika bersama kamu, dia udah mulai memalingkan muka. Dia mengingat seseorang itu ya, orang ketiga itu ya. Hal ini bermula dari apa? The Death. Dia merasa koneksi hubungannya dengan kamu itu sudah mulai menuju titik luncur ya, dimana dia ingin memulai sesuatu yang baru dengan orang lain. Mungkin hal ini dimulai dari percakapan yang ringan, perhatian yang kecil, kemudian daya tarik yang diberi atau yang disuguhkan oleh orang ketiga membuat dia merasa terpacu adrenalinnya untuk menaklukkan atau memiliki. Jadi orang ketiga ini bukan karena dia lebih baik dari kamu, tapi karena memang belum diuji realita saja. Two of Cups gitu. Dia ini dalam bayang-bayang ilusi banget. Aku tuh kayaknya udah nggak cinta lagi dengan pasangan aku deh. Aku kayaknya mulai jatuh cinta lagi dengan yang lain deh. Ya apa sih efeknya? Jadi responnya lebih singkat, tatapannya nggak lagi penuh gitu. Kehadirannya jadi setengah hati untuk kamu di sini gitu. Ada masalah kecil yang dibesar-besarkan. Kekurangan kamu dihitung, ya. Kebaikan kamu malah tidak tampak. Kebaikan kamu malah dilupakan. Keindahan kamu disenyapkan gitu. Queen of Cups. Ya, perempuan ini memberikan suatu sisi misterius baru buat dia ya. Untuk dia taklukkan, untuk dia kuasai, dan untuk dia miliki. Orang ini 1000 wanita cantik atau 1000 pria ganteng gak pernah cukup, karena ada validasi ego yang perlu ia penuhi. Dia tuh seperti dinostalgiakan oleh luka lama ya. Mungkin dulu dia pernah dikecewakan 1000 wanita, dikecewakan 1000 laki-laki, ketika sekarang mereka sudah terpenuhi secara finansial, atau mungkin start levelnya naik di sosial, atau mungkin dia terlihat lebih ganteng, lebih cantik, lebih keren, bodinya lebih bagus, dia lebih berkelimpahan. Nah, dia take a revenge gitu, jadi kayak balas dendam gitu, bukan ke kamu, sebenarnya dia balas dendam ke ego dan luka lamanya sendiri. Mungkinkah ada kekosongan emosional di sana, mungkin ada perasaan
tidak dihormati, perasaan tidak dihargai, perasaan tidak terisi. The Hangman. Dia ini orang yang menggantungkan keduanya. Bukan dia tidak punya pilihan, tapi dia takut atas konsekuensi. Dia tuh mencoba untuk melakukan pelarian ya, pelarian batin ya. Pelarian dari jiwanya yang dingin, kekosongan batinnya ke tempat ruangan yang baru, ke hati yang baru yang dia pikir dapat memberikan kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan, hasrat yang lebih dari yang ia dapatkan dari kamu. Dia ingin diakui, dihargai, dihormati, dipahami, sementara dia sendiri menutup mata untuk balik memahami batin dan perasaan orang lain atau pasangannya atau kamu. Bukan cintamu yang tidak cukup besar buat dia gitu. Orang jualan. Oke, kita lihat lagi ya. Page of Coins. Dia merasa hubungan baru ini ya. Ini hubungan baru ya. Page itu adalah sesuatu yang baru atau yang lebih muda, atau mentahnya kematangan emosional, kedewasaannya belum ada gitu. Dia tuh living atau tinggal di dunia fantasinya sendiri yang dia ciptakan gitu. Dia yang beranggapan bahwa semuanya ini, pelarian ini lebih indah, berbunga-bunga, tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Itu hanya sebuah fantasinya saja gitu. Wow, the Hierophant. Di sini ada sebuah kontak karmik. Di sini ada hubungan karmik atau kontrak karmik ya. Pola lama itu terulang karena pelajaran hidupnya belum ia ambil, belum ia sadari gitu. Makanya kenapa kalaupun ini kejadiannya berulang-ulang, ya karena semesta tuh harus selalu memberi tanggung jawab untuk selalu menegur gitu, untuk memberi kesadaran gitu. Tapi nggak sadar-sadar juga. Memang orang ini harus diuji sih dengan hal yang seperti itu. Kadang-kala kita butuh kompetitor lain untuk mengcompare, menguji siapa yang paling terbaik di antara keduanya. Kalau kamu selama ini memberikan kasih sayang penuh, memberikan ketulusan, rasa kasih sayang tanpa pamrih, rela berkorban, berjuang untuk dia, tapi yang dia balas adalah sebaliknya, sesuatu yang menyakitkan, itu salahnya jelas bukan di kamu, tapi di orang itu. Ini orang minta ditegur semesta gitu. Lu mau ditegur semesta, karma apa yang datang ke kamu? Walaupun kata maaf itu diucapkan atau tidak sama sekali, dia akan diazab dengan karmanya itu, cepat atau lambat. Penyesalannya itu bukan tugas kamu untuk disembuhkan, karena kamu tidak kehilangan apapun. Sebaliknya, kamu sedang diselamatkan oleh semesta. The Moon. Di sini ilusinya mulai masuk nih, kemudian realita runtuh gitu. Dia tersadar di tengah malam ya. Bulan ini juga artinya bayangan, kegalauan, renungan, kesadaran. Yang ia kejar itu hanya bayang-bayang ilusi, bukan cinta, bukan masa depan. Hanya bayangan ada di depanku, harus ku lalui, namun aku tak berdaya. Mimpi-mimpi selalu menghantui. Nah begitu. Dia selalu dihantui perasaan itu setiap malam. Terutama di malam hari energinya kencang di sini. The Moon masalahnya. Bulan. Haruskah aku hidup dalam angan-angan, mengejar ribuan impian? Haruskah aku lari dan terus berlari, mengejar bayang-bayang ilusi itu? Dia tuh cuma ngejar-ngejar bayang-bayang ilusi gitu, nggak ada endingnya. Terus aja dia terombang-ambing dalam hukum semesta. Sesuatu yang diciptakan tidak berlandaskan pada hal yang benar dan hal yang baik. Dampaknya hanya ada kesia-siaan dan penyesalan. Tuh. Rumahnya adalah kamu. Jadi kamu itu bukan lemah, tapi kamu tuh tulus orangnya. Wajar dong kecewa, karena kamu punya hati yang sangat baik dan sensitif. Kamu pun enggan hati kamu yang indah itu dilukai dengan begitu saja dengan dia.
Ten of Coins, kan? Kalian tuh adalah rumahnya yang menunggu dengan ketabahan, keikhlasan, kesabaran, dan doa agar dia sadar gitu, atas kesalahan yang dilakukan. Mungkin di sini kamu bertahan demi anak-anak, demi rumahmu, demi istana yang tidak ingin kamu runtuhkan hanya karena ketololan dia gitu. Dia kalau nggak mulai dari tololnya dia nggak akan mungkin hal ini terjadi. Yang tolol itu dia dulu gitu, yang bodoh itu dia dulu. Kendalinya itu bukan di orang ketiganya, di diri dia sendiri, di egonya, di emosinya, di nafsunya, di candunya. Cara validasinya di sini. Ini rumah. Ada kamu, dia, dan anak-anak. Mungkin ada salah satu orang tua yang ikut kalian. Ten of Swords ya. Aduh, akhirnya semua itu berbalik arah ke dia, tau. Akhirnya dia yang merasa hancur, udah mulai merasa roboh, ternyata tidak kuat menjalani kondisi yang seperti ini, tidak mudah. Knight of Cups. Dia disadari semesta untuk, kamu harus ingat janji-janji apa yang pernah kamu berikan dulu, wahai Satria Berkuda, kepada dia. Janji apa yang pernah kamu ucapkan dan dicatat oleh langit-langit malam yang terukir di batas senja. Semesta menagih itu. Semesta menagih itu. Apapun yang dibangun oleh kebohongan, suatu saat akan runtuh oleh kejujuran. Dia diminta untuk jujur, mengakui kesalahan. Datanglah sebagai pria yang sejati, akui kesalahan, perbaiki hubungan, bertanggung jawablah pada pasangan atau dengan keluarga gitu. Nih, Five of Coins tuh. Mulai badai hubungannya dengan orang ketiga. Orang ketiganya udah mulai bucin. Ada juga nih orang tiganya juga dimanipulasi gitu. Ada yang gini nih, itu kayak, maaf ya, ada mungkin nggak semua, tapi yang kebaca energi di sini ya, aku dapetin dari kartu ini, ada yang dia juga memanipulasi orang ketiganya. Jadi kalian tuh korban manipulasi gitu. Mungkin dia mengatakan menjelek-jelekan kamu dengan orang ketiganya, sehingga orang ketiganya ini mungkin berpikir, oh kalau kamu tidak bahagia, memang tidak bahagia dengan dia, aku akan membahagiakan kamu gitu. Jadi dia kayak balik simpatinya ke pasangan kamu gitu, karena udah dimanipulasi. Dan akhirnya orang ketiganya pun mendapatkan dampak itu. Jiwanya nggak tenang, mulai banyak konflik juga hubungan dia dengan pasangan kamu. Kadang-kadang dia ingin lari dari koneksi yang ikat, udah ada ketergantungan, nggak tahu secara finansial atau secara batin dengan pasangan kamu itu gitu. Jadi korbannya di sini itu sebenarnya bukan kamu, tapi lebih ke orang ketiganya dan diri pasangan kamu itu. Lucunya di situ. Mungkin kamu pikir kamu adalah pihak yang paling tersakiti ya, karena kamu disakitin duluan, kamu dikhianati duluan. Tapi ini bukan bicara tentang awal, tapi bagaimana di tengah perjalanan dan akhir, dan bicara ending. Yang lebih tersiksa, yang nanti akan mendapatkan karma besar, yang bakal binasa itu bukan kamu, tapi dia dan orang ketiganya. Aku nggak menjudge, sekali lagi, sumpah aku tidak menjudge. Jika di antara kita ada jadi orang ketiga, kalian tuh harus cross check dulu, cover both side. Kalau dia ngomong begini, lu cek juga benar nggak begitu kenyataan, benar nggak dia berbohong, tidak diperhatikan pasangannya, tidak dihormati, dia judes, dia galak lah, atau dia membuat drama fantastis kalian gitu. Gongnya misal dia bilang dia selingkuh, dia yang selingkuh, dia ngomong pasangan yang selingkuh gitu. Apakah nanti kalian adalah korban selanjutnya? Adalah makanan ego menu selanjutnya yang lezat? Habis dengan ini lezat, kalian lagi yang lezat, ada yang lain yang lebih lezat, ada dia mantap, dia santap, dia makan semuanya kan. Sampai kapan dilepaskan? Kalian pasti merasa bangga, wow, akulah pemenang. Bahkan orang ketiga bisa jadi pemenangnya. Pemenangnya di mata semesta dan di mata diri kita sendiri, bahwa aku mampu melepaskan sesuatu demi kestabilan rumah tangga orang lain atau pasangan orang lain. Lebih baik aku mundur. Kenapa? Jangan aku korban selanjutnya. Kan seperti itu. Itu aja. Jadi di sini aku melihat malah kegalauan orang ketiga juga masuk. Itu aku bilang dari awal. Apakah kamu orang ketiganya?
Kalau bertemunya dalam kondisi mereka sudah pincang, sudah rusak, nggak bisa diselamatkan, ya kamu tunggu sampai semuanya reda. Kamu sabar menanti itu gitu. Jadi ketika dia bersama dengan kamu, kalian bukan tidak dibebankan rasa bersalah seumur hidup. Lepaskan saja, karena kita takut akan karma. Masih banyak alternatif kedamaian, kebahagiaan yang kita pilih, tapi bukan dengan cara menyakiti orang lain dan keluarganya. Maaf sekali lagi ini ya. Aku yakin kalau kita berani melepaskan orang yang kita sayang, aku tahu sayang itu tidak mengenal aturan. Sayang itu adalah kebebasan, cinta adalah kebebasan, aku tahu. Tidak akan dapat kedamaian dan kebebasan hasil dari meruntuhkan istana orang lain. Mohon maaf ya. Aku paham masalah cinta, kasih sayang, kadang-kadang membuat gelap mata. The Emperor. Ya pada akhirnya kamu belajar mengikhlaskan gitu pasangan kamu, apapun keputusan yang dia ambil, serahkan saja pada dia. Misalnya, oke, aku mau pergi dari kamu, oke, kita putus karena aku memilih orang lain. Tarik nafas. Jika itu keputusanmu yang terbaik, go ahead. Kata-kata terakhir kamu malah menjadi momok yang sangat menakutkan untuk kehidupan mereka selanjutnya. Kenapa? Kamu pergi dengan elegan dan santai. Kamu pasti kaget setelah mengetahui faktanya bahwa dia berselingkuh atau menduakan. Sebagai manusia wajar nangis, kok nggak mungkin kamu robot AI. Robot ini sekarang sudah dianugerahi perasaan, apalagi kita manusia. Tapi aku mohon, tidak perlu merengek, tidak perlu mengatakan apa alasan kamu menyakitiku, mengapa kamu meninggalkanku, mengapa kamu mendua, mengapa engkau menyakiti aku. Nggak usah cari alasan itu. Karena alasan itu ada dan terlalu sakit untuk didengarkan. Dan dia semakin puas menjabarkan itu. Lebih baik kamu tutup telinga, gak usah tanya. Karena apa? Pertanyaan itu akan dia jawab dengan sendirinya ketika waktu nanti telah berjalan. Pertanyaannya sendiri dan jawaban yang ia jawab sendiri itulah yang nanti menjadi sebuah karma bagi dia. Kalau memang ketahuan dia orang yang gak baik, orang yang suka selingkuh, Oh bagus ya, rupanya sebenarnya daripada nanti besok gue diselingkuh berulang-ulang sampai kiamat tiba, kapan gue merasakan bahagianya hidup di dunia anjir. Hidup gue cuma sekali seumur hidup, mending aku menunggu kesempatan lain datang. Orang selingkuh gak usah diterima berulang-ulang, gak akan ada sadarnya. Karena ada pola karmik yang kita gak pernah tahu. Semesta tuh memberi kontrak karmik itu sampai berapa kali sampai dia sadar. Rugi banget waktu kita menunggu dia kapan sadarnya. Yang keberapa kali dia sadar, nggak akan sadar-sadar. Nah, tapi kalau misal dia tuh hanya kalau godaannya sesaat yang tidak terlalu prinsip, itu ya sudah maafkan saja lah gitu. Karena gimana juga itu tuh kayak orang cuma mau main-main aja, cuma lihat wahana ini, wahana itu, cuma lihat-lihat doang, nggak ada ngapa-ngapain, nggak main nggak. Maksudnya itu nggak sesuatu yang prinsip ya. Mungkin goda-godaan kecil lah seperti itu tuh hal yang biasa. Itu tuh apa ya, cuman kayak cameo lah kalau dalam film tuh, kayak pemeran figuran aja sekali lintas nggak lewat, nggak ada artinya, ada pentingnya dia dalam film itu gitu. Karena yang lebih terpenting tuh kamu gitu, pemeran utamanya di sana. Tuh, The Lover ditutup. Tadi aku udah bilang, dah ini yang terakhir aja deh kartunya. Udah ada banyak banget kartu yang keluar. Cintanya, rumahnya, kedamaian sejatinya, aslinya itu hanya di kamu. Banyak cinta yang datang mendekat, ku menolak. Semua itu karena ku cinta kau. Cinta datang tapi waktu bukan berarti langsung ada datang pergi. Ada yang dijalanin dulu, dicoba-coba dulu. Enggak, pada akhirnya dia bakal balik ke cinta sejatinya, dan cinta sejatinya itu adalah kamu.